Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana, NPM 067. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil kerjaan saya terkait dengan review jurnal yang terdiri dari dua jurnal Indonesia dan satu jurnal internasional. Langsung saja, yang pertama adalah review jurnal Indonesia yang berjudul Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan Aset Desa, dan Peran Kinerja Manajerial Pemerintah Desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Penulisnya adalah Makfira Baradi Asfihisa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, tahun terbitnya adalah 2020. Nah, isi dari jurnal tersebut ini adalah terkait dengan badan usaha milik desa, pengelolaan aset desa, dan pendapatan asli desa, dan apakah berpengaruh terhadap dengan kinerjanya juga ya. Nah, di sini adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes ya. Pada pengelolaan BUMDes, optimalisasi ini berkaitan dengan pencapaian keuntungan yang tinggi. Misalnya produk-produk di dalam masyarakat ya, maksudnya melibatkan masyarakat, bagaimana sih bisa agar desa tersebut menambah perekonomian masyarakat, juga menambah pendapatan asli desa. Nah, teori yang digunakan ini adalah stewardship teori. Nah, di mana teori yang menggambarkan manajer itu tidak bisa memutuskan sendiri, harus berkoordinasi satu sama yang lainnya. Nah, untuk metode penelitiannya tersebut di sini di pemerintah di Kabupaten Gunung Kidul ya, dengan sampel yang digunakan adalah 35 desa yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, nanti respondennya ini adalah aparatur desa yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala urusan dan umum. Untuk pengumpulan datanya pun melalui penyebaran kuesioner. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut adalah pengaruh optimalisasi badan usaha ini adalah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli desa ya. Pengolahan aset desanya berpengaruh positif terhadap EAD, dan peran kinerja manajerialnya pun juga berpengaruh. Saran dari saya itu adalah lebih baik penelitian menggunakan variabel independen, lebih ke profesionalisme pengelolaan aset desa. Karena apa? Karena profesionalisme adalah dapat diketahui pergerakan aset desanya ya, dari awal sampai akhir. Selain itu, metode yang digunakan selain kuesioner juga dapat dilakukan wawancara atau diskusi dengan pengelolaan BUMDesnya. Selain mewawancarai, maksudnya memberi respon kepada aparatur desanya tersebut ya, agar dapat wawancara ini dapat dimixkan dengan kuesioner dan wawancara, dan hasilnya pun dapat diperhitungkan kembali. Nah, jurnal yang kedua ini adalah yang berjudul Pendampingan Perencanaan Kebijakan Akuntansi berdasarkan sak etap dalam pelaporan keuangan pada BUMDes di BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggo, Klaten. Nah, penulis dari jurnal tersebut adalah Andi Prasetyawan Hamzah, Ahmad Priharjanto, dan Dia Purwanti. Mereka adalah program studi dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, publikasinya ini di Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan ya, volume 1 nomor 3 November 2019, halaman 198 sampai 214. Nah, isi dari jurnal tersebut adalah tujuan pendirian BUMDes Tirta Mandiri adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggo secara mandiri. Keberadaan BUMDes juga mendorong tumbuhnya kegiatan produktif masyarakat dengan dibukanya kios-kios kuliner yang untuk masyarakat ini di lokasi wisata Umbu Ponggo. Jadi memanfaatkan kesempatan yang ada ya. Kebijakan akuntansi dalam pencatatan pada BUMDes dapat disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan atau SAK ya, untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Nah, akan tetapi BUMDes tersebut pencatatannya masih sederhana atau cara manual, jadi belum berdasarkan dengan SAK ETAP.
Nah, dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu BUMDes di Kabupaten Klaten dengan pelaksanaan dilakukan wawancara ya dan diskusi yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juli 2019. Nah, hasil dari kegiatan tersebut yaitu kebijakan akuntansi yang sesuai dengan seketap di mana sesuai dengan peraturan desa dan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUMDes. Kebijakan akuntansi tersebut memuat karakteristik umum pelaporan keuangan, prinsip dasar pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi penting dan bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes intermandiri. Nah, sarannya adalah selain dengan diwawancarai dan diskusi, atau lebih baiknya bisa ini memberi kuesioner ya terkait dengan apakah dengan sistem memanual itu dapat pengetahuan tentang seketap itu apakah sudah ada atau belum terhadap BUMDesnya tersebut. Nah, lalu yang terakhir ini adalah review jurnal internasional. Nah, yang berjudul The Role of Village Urban Enterprise in Stressing the Rural Economy. Nah, penulisnya adalah Degani Laras Diputra, Putu Budi Agririawan, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, dan GST BINGR P Putra. Nah, publikasinya adalah di International Journal of Advance in Social and Economics volume 1 issue 2 Agustus 2019 dengan nomor ISSN-nya 2685 strip 2691 atau sampai 2691. Nah, untuk isinya ini adalah badan usaha ini dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, di mana untuk menyediakan ruang untuk aspirasi masyarakat dengan mengolah yang profesional juga bergotong royong. Nah, manfaat ekonomi yang didapat dari kegiatan BUMDes yaitu mendapat keuntungan bagi masyarakat, peningkatan pendapatan asli desa, dan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Nah, manifestasi peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi desa di Provinsi Bali dengan program Desa Terpadu Mandara Gerakan Pembangunan atau Gerbang Sadu Mandara dari pemerintah Provinsi Bali turut mendorong kegiatan masyarakat setempat dalam berwirausaha seperti Gerbang Sadu Desa di Desa Babakan ke Kabupaten Gianyar yang sudah berhasil mendirikan BUMDes dengan mengembangkan kreativitas dengan kreasi produk lokal secara kebun, maksudnya seperti kebun, bambu, dan tanah liat ya. Jadi memanfaatkan sumber daya alam masyarakat sekitar. Nah, dalam teori tersebut ada 3 teori yaitu teori kewirausahaan, teori neoklasik, dan teori perilaku. Nah, metode ini yang digunakan adalah metode kualitatif. Karena berdasarkan fenomena yang ada. Jadi tujuannya untuk memahami esensi dalam fenomenologi tersebut adalah karena pengalaman seseorang dengan mengelompokkan masalah yang ada dan memberi solusi pada masalah tersebut. Nah, lokasi penelitian ini adalah di BUMDes Desa Pejarakan Kabupaten Buleleng, Bali ya. BUMDes yang sudah tergolong maju itu. Nah, sumber data dalam penelitian ini yaitu pengurus BUMDes, kepala desa, badan pemusyawaratan desa atau BPD, dan daerah pemimpin komunitas. Nah, untuk teknik pengumpulan sendiri adalah dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisisnya adalah dengan cara community based research atau CBR. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya sendiri adalah berdirinya BUMDes ini di desa. Untuk hasilnya sendiri ya, pendirian BUMDes ini adalah memberikan kesempatan bagi desa untuk membangun aspirasi atau ide di BUMDes dan dapat memajukan desa tersebut. Pembentukan BUMDes dan yang profesional profesional pengolahannya di desa tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. Saran yang dapat disampaikan yaitu sebaiknya variabel yang digunakan ditambah sehingga dapat mengetahui keterkaitan antar variabel, dan lokasinya pun ditambah sehingga dapat mengetahui seberapa BUMDes tersebut berpengaruh terhadap perekonomian pemerintah. Jadi tidak hanya satu BUMDes saja, bisa saja
untuk perbandingan misalnya di BUMDes A BUMDes D, bagaimana sih peran BUMDes bagi masyarakat, apakah sangat berdampak berpengaruh bagi masyarakat setempat atau tidak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.